Sebelum terjadinya konflik antara Iran dan juga Israel, kita ini sedang berada di era suku bunga tinggi. Walaupun sampai dengan saat ini, kita sebetulnya masih belum mengetahui ya Bu secara pasti kapan akhirnya The Fed begitu akan menurunkan suku bunga acuannya dan tentunya juga ini akan diikuti oleh beberapa bank sentral yang ada di seluruh dunia. Bagaimana akan menyikapi perihal dengan suku bunga tinggi ini. Nah Bu Mari, Anda sendiri melihatnya apakah ini juga akan cukup berdampak Bu kepada rupiah ya? Artinya apakah pelemahan dari rupiah ini masih akan terus berlanjut? Karena kalau kita lihat rupiah Bu, saat ini sudah menyentuh level Rp16.000 bahkan di atas 16.000. Bagaimana Anda melihat ini Bu Mari? Ya, ini memang, sesuatu yang, kita harus, perhatikan, tapi memang apa yang sudah kita lihat terjadi, yaitu, bahwa suku bunga, Fed itu kelihatannya masih akan tetap tinggi, ditambah dengan, kejadian di Timur Tengah baru-baru ini dengan serangan Iran terhadap Israel yang meningkatkan ketidakpastian. Seperti saya sampaikan tadi, apa yang, sudah terjadi adalah apa yang disebut sebagai investor mencari aman lah ya, dan memindahkan, dana yang ada di emerging markets. Jadi bukan hanya Indonesia yang akan kena, tapi, emerging markets yang lain juga akan terkena. Akan terjadi capital outflow, untuk, mencari aman ya. Biasanya mencari aman itu dolar, emas, harga emas juga naik, dan, obligasi atau saham di, negara seperti Amerika ya. Sehingga, itulah yang penyebab utama dari, melemahnya rupiah. Sehingga, yang perlu kita jaga adalah tentunya, dari kacamata BI bagaimana melakukan, mengelola ya, kurs sehingga fluktuasinya, tidak terlalu melonjak dan menjaga, eee, cadangan devisa, yang cukup untuk bisa, kita mengamankan, rupiah. Nah ini, semua langkah-langkah yang, perlu dilakukan secara makro, dan tentunya juga berarti, kemungkinan kita menurunkan suku bunga walaupun inflasi kita, relatif terkendali, akan kecil kemungkinannya kita bisa melakukan penurunan suku bunga dan apalagi kalau inflasinya naik, itu juga apa yang perlu dilakukan. Apakah perlu menaikkan suku bunga atau menetapkan suku bunga, seperti sekarang. Jadi ini adalah, keputusan-keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan baik, oleh BI, di satu sisi menjaga inflasi, tetapi juga di sisi lain juga, mengelola, kurs ya, dan itu memang selalu menjadi, balance yang, sulit untuk dijaga, oleh Bank Indonesia. Tapi, di luar itu saya rasa janganlah kita juga, melakukan langkah-langkah yang akan mengganggu kepercayaan ya. Jadi, kita sudah tahu bahwa ini sudah ada, arus modal keluar mencari aman. Kita harus juga jaga kebijakan-kebijakan kita di dalam negeri yang tidak menyebabkan, gejolak atau investor, untuk, menilai, "Oh ini ada yang ketidakpastian yang meningkat di Indonesia," gitu. Jadi justru Baik. kita harus pada posisi menjaga tingkat kepercayaan, yang ada di Indonesia dengan tepat dan, tidak menyebabkan, inkonsistensi atau ketidakpastian. Baik, Bu Mary, seiring dengan kita belum mengetahui ya kapan Bank Indonesia akan bersikap dovish atau menurunkan suku bunga acuannya dan juga kalau kita lihat mungkin inflasi ada kemungkinan untuk kembali memanas begitu ya. Tapi Ibu sendiri melihat untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Bu di Indonesia sendiri untuk di tahun ini akan seperti apa pergerakannya? Ya, itu yang, kita perlu juga, perhatikan, bila mana, terjadi pelemahan dari rupiah, dan, kenyataan bahwa, kejadian dan peningkatan ketegangan yang kita lihat akan bisa juga berkembang lebih lebih, jauh dan, perekonomian Amerika yang, sebetulnya, dalam keadaan tidak resesi, tetapi, bisa terjadi perlambatan pertumbuhan. Jadi sepertinya semua memperkirakan, perekonomian dunia ini akan
tetap lambat ya pertumbuhannya, sehingga ekspor kita akan terganggu. Ekspor kita sudah mengalami penurunan, lebih karena harga komoditi turun, tapi juga karena lemahnya external demand. Nah, ini juga diperkirakan tidak tidak akan membaik ya. Berarti kan sumber pertumbuhan harus bersumber dari dalam negeri. Dalam keadaan fiskal yang bila mana harga minyaknya naik, subsidi naik, itu akan mengurangi fiscal space untuk melakukan stimulus. Di sisi lain suku bunga kemungkinan kecil untuk turun untuk mendapat stimulus dari monetary side. Jadi sumber pertumbuhan dalam negeri ini mesti kemungkinan besar harus dari konsumsi ya. Dan bagaimana menjaga konsumsi, daya beli, apakah perlu dilakukan program-program menjaga paling bawah, apalagi yang ini kembali lagi kepada inflasi, bagaimana menjaga supaya harga-harga yang lain tidak naik ya, terutama pangan. Ini yang harga beras dan harga pangan yang lain supaya dijaga tidak terjadi kenaikan, dan itu berarti supply harus cukup ya, termasuk jika diperlukan untuk import untuk mencukupi keperluan dalam negeri. Karena dalam keadaan seperti ini kita nggak bisa afford untuk terjadi lonjakan harga dari pangan.